Kapan sih masa subur itu kembali setelah kita lepas menggunakan KB? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin kapan sih kesuburan itu kembali lagi setelah kita berhenti menggunakan alat kontrasepsi atau KB. Nah ibu-ibu, seperti kita tahu, alat kontrasepsi atau KB adalah suatu metode atau cara atau alat yang digunakan untuk menjarangkan kehamilan, merencanakan kehamilan, atau menghentikan kesuburan. Nah KB sendiri ini ada jenisnya hormonal dan non-hormonal. Tentu saja kembalinya masa subur pada KB hormonal dan non-hormonal itu berbeda. Nah sebenarnya kalau misalnya kita udah lepas KB, kapan sih kita bisa kembali subur lagi? Yang pertama kita akan bahas KB non-hormonal seperti IUD atau kondom. Pada KB non-hormonal dengan jenis IUD atau kondom, tentu setelah kita berhenti menggunakan atau kita tidak menggunakannya lagi, biasanya kesuburan itu akan relatif langsung kembali karena alat ini itu tidak mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu memang merencanakan kehamilannya, pengen yang kalau lepas langsung subur lagi, ibu-ibu bisa memilih metode kontrasepsi non-hormonal. Tetapi ibu-ibu ada satu jenis kontrasepsi non-hormonal yang memang kesuburannya itu akan sedikit sulit untuk kembali, yaitu kontrasepsi mantap, baik itu MOW metode operasi wanita maupun MOP metode operasi pria. Yang namanya steril tentu saja kalau misalnya kita mau balikin lagi seperti dulu, itu tentu akan agak sulit karena kalau wanita kan dia dipotong saluran telurnya, kalau pria dia dipotong saluran spermanya. Jadi tentu saja butuh usaha untuk mengembalikan atau merekonstruksi lagi. Makanya kalau sudah mau kontrasepsi mantap atau steril, tentu diharapkan kedepannya tidak ada perubahan pikiran. Kalau masih ragu-ragu mau hamil nggak ya, mau hamil nggak ya, sebaiknya tidak mengambil kontrasepsi mantap atau steril ini. Kalau kontrasepsi non hormonal itu cenderung lebih cepat kembalinya. Bagaimana dengan kontrasepsi hormonal? Kontrasepsi hormonal sendiri dibagi menjadi kontrasepsi yang hormonnya cuma satu atau kontrasepsi progestin. Biasanya ini digunakan oleh ibu-ibu yang menyusui karena relatif tidak mempengaruhi ASI, dan kontrasepsi dengan dua jenis hormon yaitu estrogen dan progeston yang disebut sebagai KB kombinasi. Nah, tentu saja antara KB progestin dan KB kombinasi ini juga berbeda masa suburnya kembali kapan. Dan KB hormonal ini kan juga jenisnya ada yang implan, yang suntik, yang diminum pil KB-nya. Itu juga mempengaruhi ibu-ibu kapan sih kembali masa suburnya itu. Kita bahas yang pertama dulu dari KB progestin ya. Ini biasanya ada pil menyusui dan juga suntik 3 bulan. Nah, untuk suntik 3 bulan biasanya masa subur itu kembali setelah 6-7 bulan dan kadang-kadang bisa sampai setahun gitu. Jadi ada ibu yang setelah berhenti suntik itu baru 1 tahun kemudian haidnya teratur lagi, masa suburnya kembali lagi, kemudian jadi hamil. Ini juga dipengaruhi dengan lamanya ibu menggunakan kontrasepsi ya. Dan memang sebaiknya kalau kontrasepsi hormonal itu tidak sampai puluhan tahun pakainya bu gitu. Jadi rata-rata dianjurkan hanya 3-5 tahun saja untuk penggunaan KB hormonal. Nah kalau untuk pil menyusui atau mini pil atau pil progestin itu juga sama bu. Jadi masa suburnya rata-rata kembalinya setelah 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau misalnya nih ibu-ibu memang berencana hamil lagi gitu ya, mungkin bisa ancang-ancang dulu nih karena masa suburnya memang ada waktu untuk kembali. Tapi ingat, hormon setiap orang itu berbeda-beda. Ya ada juga sih yang habis lepas pil atau suntiknya langsung hamil lagi, itu juga ada. Tapi rata-rata memang membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian bagaimana kalau hormon kombinasi? Ini juga ada suntik 1 bulan dan pil kombinasi yang biasanya sering kita lihat dengan aneka berbagai jenis merek ya. Nah untuk pil kombinasi biasanya ibu itu akan kembali hamil lagi itu setelah 3 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang lebih cepat ya kembalinya. Karena kan kalau misalnya kita mengkonsumsi pil kombinasi itu kita cenderung teratur mensnya gitu bu. Jadi memang untuk pil kombinasi dan pil progestin itu kembali masa suburnya itu lebih cepat pil kombinasi. Tetapi pil kombinasi ini nanti bisa mempengaruhi ASI, jadi tidak dianjurkan untuk ibu-ibu yang menyusui. Dan memang balik lagi, setiap orang itu hormonnya beda-beda bu dan istimewa. Jadi memang ada juga yang setelah lepas pil KB atau lupa nggak minum pil KB-nya berapa hari itu sudah langsung balik subur lagi, itu juga ada yang seperti itu. Bagaimana dengan KB suntik 1 bulan? Nah ini juga mirip ya dengan pil kombinasi. Jadi biasanya kembalinya juga antara 3 bulan sampai 1 tahun setelah ibu berhenti suntik KB atau berhenti menggunakan alat kontrasepsi. Karena rata-rata juga kalau untuk suntik 1 bulan itu kadang-kadang ibunya juga masih flek atau masih haid menjelang
suntikannya ini habis atau menjelang suntik ulang gitu. Jadi memang untuk KB hormonal yang progestin dan yang kombinasi ini cenderung masa suburnya itu lebih cepat kembali yang kombinasi, Bu. Tapi ya itu tadi, kombinasi tidak bisa digunakan untuk ibu menyusui karena dapat mempengaruhi ASI. Nah, ada satu lagi nih KB hormonal yang lupa tadi aku sebut, yaitu implan. Implan ini biasanya isinya adalah KB progesteron dan ini tuh jangka lama, Bu. Jadi biasanya kalau implan itu dipasangnya itu 2-3 tahun. Nah, karena dia progesteron dan dia lama kan dipakainya di tubuh, maka masa suburnya juga kembalinya sedikit lama. Jadi antara 7 bulan sampai 1 tahun setelah ibu lepas implan. Tapi ada nggak, Bu, yang lepas implan langsung hamil? Ya ada saja. Bahkan pakai implan gagal bisa hamil itu juga ada. Jadi memang tubuh kita itu istimewa. Setiap KB itu ada angka kegagalannya, Bu. Jadi kenapa kok ada orang yang sudah KB tapi masih bisa hamil? Nah, itu mau nggak mau ya angka kegagalan dan takdir gitu. Karena kan yang namanya alat buatan manusia itu kan tidak 100% sempurna ya. Jadi tetap dia itu angka kegagalannya itu ada 0,000 sekian persen gitu. Walaupun memang angka kegagalannya itu sangat kecil kalau ibu menggunakan KB-nya dengan benar dan kontrolnya tuh tepat waktu. Misalnya suntiknya nggak telat-telat, terus minum pilnya juga sesuai dengan jadwal. Nah, itu memang resiko untuk gagalnya tuh semakin kecil. Tapi tetap ada risiko gagal, namanya juga alat buatan manusia. Nah, ibu-ibu, itu tadi penjelasan kapan sih masa subur kembali setelah kita berhenti KB, dan semoga tidak membuat ibu khawatir ya. Karena memang ini membutuhkan waktu sampai hormon di tubuh kita itu balance. Yang namanya hormon kita dikasih suntikan hormon dari luar gitu ya. Kadang-kadang kan butuh waktu untuk supaya si hormon kita ini seimbang lagi, balance lagi. Jangankan kita suntik KB gitu ya, yang hormon alami dalam tubuh aja, misalnya ibu-ibu menyusui atau setelah melahirkan, kadang butuh waktu sampai tubuh kita ini hormonnya kembali seimbang dan haid kita teratur. Kan ibu-ibu ada ya yang setelah melahirkan terus menyusui, kok ternyata siklus haidnya berubah. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa tubuh kita ini membutuhkan waktu, Bu, sampai hormonnya kembali seperti sedia kala. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga yang menonton dan mau program hamil segera disegerakan, dapat 2 garis biru gitu ya. Semoga lancar apapun yang diinginkan, semoga tidak panik dan tidak takut lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you!